Hai teman-teman dari Ibu Dosen, perkenalkan nama saya Nilo Devi dengan NIM 2102022732, nomor absen 21, kelas 1B Akuntansi Sore. Kali ini kita akan membahas materi pengantar ekonomi mikro dari bab 1 hingga bab 14. Adapun subpokok bahasannya, bab 1 konsep ilmu ekonomi, bab 2 masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian, bab 3 pola kegiatan suatu perekonomian, bab 4 mekanisme pasar permintaan, bab 5 prinsip dan kaidah mekanisme penawaran, bab 6 harga keseimbangan pasar, bab 7 konsep elastisitas, bab 8 teori perilaku konsumen, bab 9 teori produksi, bab 10 teori biaya produksi, bab 11 pasar persaingan sempurna, bab 12 pasar monopoli, bab 13 pasar oligopoli, bab 14 pasar persaingan monopolistik, dan yang terakhir implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahas tentang konsep ilmu ekonomi bab 1. Ilmu ekonomi itu kira-kira apa sih? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk mengetahui isu internasional, mempelajari kebijakan ekonomi, membantu pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Ruang lingkup ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, ekonomi mikro secara bagian kecil dan ekonomi makro secara bagian besar.
Adapun sifat-sifat ilmu ekonomi dibagi menjadi 4, variabel, asumsi, ramalan, dan hipotesis. Barang dan jasa. Barang adalah produk dengan wujud fisik yang bisa disentuh, dilihat, dirasa, dan dipegang. Jasa adalah kegiatan yang memberikan manfaat terhadap pengkonsumsinya. Adapun alat analisis ilmu ekonomi, yaitu grafik, matematika, dan statistik. Bab 2, masalah-masalah ekonomi. Masalah pokok dari setiap perekonomian ada produksi, konsumsi, distribusi. Dan sistem perekonomian itu apa sih? Nah, jadi agar suatu negara bisa berfungsi dengan baik, ekonomi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Setiap negara memiliki ciri dan karakteristik yang khas. Selain itu, setiap negara juga menghadapi problem di bidang ekonomi yang berbeda-beda. Karena itulah cara penyelesaian masalah dan pengaturan kegiatan ekonomi akan berkaitan erat dengan hal-hal tersebut. Batas kemungkinan produksi adalah grafik yang memperlihatkan hasil produksi beraneka ragam yang dapat dihasilkan dari suatu perekonomian. Jenis-jenis sistem perekonomian dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ini didasarkan pada kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Yang kedua, sistem ekonomi sosialisme. Sistem ini merupakan sistem di mana kendalinya atas kegiatan ekonomi dipegang penuh oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem liberal. Sistem liberal adalah sistem yang memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, sistem ini tanpa campur tangan pemerintah. Yang keempat, sistem campur tangan. Pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk campur tangan dalam perekonomian. Bab 3, pola kegiatan suatu perekonomian. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Unit produksi mengembangkan teknik produksi yang modern sehingga dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Kegiatan perdagangan yang bertambah efisien selanjutnya menimbulkan pola perkembangan spesialisasi dalam kegiatan memproduksi. Seiring bertambah pentingnya peranan perdagangan dan spesialisasi, kegiatan memproduksi merupakan ciri penting dari suatu perekonomian modern. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar perdagangan dikenal sebagai perekonomian uang. Kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. Alasannya karena adalah semakin maju suatu perekonomian, maka semakin penting juga peranan kegiatan perdagangan. Adapun kelebihan spesialisasi, yang pertama meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi, yang kedua meningkatkan efisiensi produksi, yang ketiga mendorong perkembangan teknologi. Pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari 3, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.
Adapun kelemahan mekanisme pasar. Yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Yang keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisiensi. Yang kelima, kegiatan konsumsi dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Di samping itu, ada juga keuntungan dari mekanisme pasar. Yang pertama, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Yang kedua, pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Yang kelima, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Bab 4. Mekanisme pasar permintaan. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan keadaan pasar. Penentu-penentu permintaan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan rata-rata masyarakat. Adapun bunyi hukum dari permintaan yaitu ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Adapun contoh dari kurva permintaan. Pada titik A, ditentukan harga sebesar 20.000 dan jumlah yang diminta sebesar 120 mangkok. Pada titik B, ditentukan harga 18.000 dan jumlah yang diminta sebesar 140 mangkok, dan seterusnya. Setelah tahu harga dan jumlah permintaannya, berikut adalah kurva berdasarkan tabel. Bab 5. Prinsip dan kaidah mekanisme penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Sehingga semakin tinggi harga barang maupun jasa, maka semakin tinggi pula barang atau jasa yang ditawarkan. Produsen atau pedagang akan memasok produksi lebih banyak ketika harga cenderung mengalami kenaikan.
Harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang maupun jasa yang dia inginkan. Dalam pemasaran, harga merupakan satuan terpenting. Ini karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Adapun penentu-penentu dari penawaran, seperti harga barang itu sendiri, jumlah produsen, jumlah harga dan barang substitusi, bencana alam, hingga biaya produksi. Hukum penawaran. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Hal ini terjadi karena ketika harga sedang tinggi-tingginya, tentu penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Akhirnya, penjual ingin menjual lebih banyak barang agar keuntungannya berlipat ganda. Sebaliknya, saat harga barang turun, maka penjual seolah tidak seambisius sebelumnya. Bab 6. Harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar itu apa ya? Ada yang tahu? Jadi harga keseimbangan pasar itu adalah sebuah kondisi di mana barang yang ingin kita beli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Perubahan keseimbangan pasar bisa terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan di sisi penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan harga, keseimbangan akan kembali kepada titik awal. Keberadaan harga pasar keseimbangan menguntungkan pembeli dan juga penjual untuk setiap unit hingga dan termasuk unit keseimbangan. Pembeli dapat membeli dengan harga lebih rendah dari yang mereka bersedia dan mampu membayarkannya. Sementara penjual dapat menjual lebih dari yang mereka mau dan dapat mereka terima. Dalam hal ini, surplus ekonomi adalah jumlah surplus produsen dan surplus konsumen. Surplus ekonomi itu adalah jumlah antara surplus produsen dan surplus konsumen. Ketika surplus ekonomi maksimum, maka pasar dapat dikatakan mencapai efisiensi alokatifnya. Bab 7. Konsep elastisitas. Elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang terjadi di pasar. Faktor yang mempengaruhi harga dari elastisitas permintaan adalah tingkat harga, jangka waktu, pendapatan konsumen, serta kebiasaan konsumen. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang maupun jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun sedikit, maka konsumen akan membeli lebih banyak. Jika harga naik sedikit, mereka akan berhenti membeli sebanyak mungkin dan menunggu harga kembali normal. Adapun manfaat dari elastisitas adalah kebijakan impor, pajak, serta penjualan produk. Bab 8. Teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan,
dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalamannya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Pendekatan perilaku konsumen dibagi menjadi dua, pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Jadi, konsumen bersikap rasional dengan anggaran yang tersedia, sehingga konsumen dapat memaksimalkan kepuasan totalnya dari barang yang dikonsumsinya. Kurva indifferent adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama, atau bisa disebut keadaan di mana konsumen berada dalam keadaan indifferent dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Adapun ciri-ciri dari kurva indifference, yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif. Artinya, konsumen akan mengurangi konsumsi suatu barang bila mana barang tersebut menambah jumlah barang lain yang ingin dikonsumsinya. Yang kedua, cembung ke arah titik origin, di mana menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Hal ini juga bisa disebut sebagai marginal rate of substitution. Yang ketiga, ada tidak saling berpotongan. Untuk memenuhi asumsi transitivitas atau sering disebut konsistensi preferensi. Bab 9, teori produksi. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang keuntungannya yang paling penting dari perusahaan kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya. Sedangkan perseroan terbatas adalah organisasi badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham. Sedangkan firma adalah organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersepakat untuk secara bersama-sama menjalankan suatu usaha ini dan membagi keuntungan yang diperolehnya dengan rata. Badan usaha lainnya dan badan usaha milik negara seperti koperasi dan lain sebagainya. Adapun faktor dari produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, keahlian, serta kewirausahaan. Teori produksi satu faktor merupakan teori yang sederhana, menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Bab 10, teori biaya produksi. Sebuah perusahaan dengan sejumlah output tentunya mendahului bisnisnya dengan mengadakan sejumlah input bagi proses produksinya hingga output tersebut bisa berwujud. Output tersebut diperoleh dari pasar faktor produksi dengan sejumlah pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebutlah yang disebut dengan biaya produksi, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan. Pendapatan adalah penerimaan atau jumlah yang didapat dari mana hasil utama. Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha. Karena dalam melakukan suatu usaha tentunya ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Biaya dibagi menjadi dua, biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit ini adalah biaya-biaya yang secara eksplisit atau terlihat, terutama melalui laporan keuangan. Pengeluaran dengan uang ini mendapatkan faktor produksi dan sejumlah bahan mentah. Biaya listrik, telepon, dan juga air, demikian juga pembayaran upah buruh maupun upah gaji karyawan merupakan biaya eksplisit. Biaya implisit. Biaya implisit ini adalah biaya kesempatan, pembayaran yang ditaksir dan sulit diukur dengan sejumlah uang. Tentunya seperti keahlian wirausaha pemilik perusahaan, modal sendiri yang digunakan, serta bangunan perusahaan yang dimiliki. Bab 11, pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna adalah suatu kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual dan juga pembeli, dengan barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau sama, dan penjual tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 1. Terdapat banyak penjual dan pembeli. 2. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. 3. Baik penjual dan pembeli memiliki pengetahuan tentang pasar. 4. Kebebasan membuka dan menutup pasar. Adapun kelebihan dari pasar persaingan sempurna: 1. Penggunaan sumber daya dimanfaatkan secara efisien. 2. Meminimalisir risiko persaingan bisnis yang tidak sehat. 3. Mencegah adanya permainan harga pasar karena penjual dan pembeli tidak memiliki kontrol terhadap harga produk. 4. Harga produk di pasar cenderung stabil. 5. Informasi pasar jelas sehingga mencegah terjadinya praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Adapun kekurangan pasar persaingan sempurna: 1. Level kreativitas dan inovasi yang relatif kecil oleh penjual atau perusahaan. 2. Keterbatasan dalam memilih produk karena sifatnya yang homogen. 3. Kemungkinan masyarakat tidak puas dengan produk yang ada di pasaran. 4. Karena tidak punya kendali terhadap harga, penjual atau perusahaan tidak bisa mengambil terlalu banyak keuntungan. 5. Tidak adanya pemerataan pendapatan dapat mengakibatkan golongan tertentu punya modal besar memanfaatkan sumber daya. Bab 12. Pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli: pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Pasar monopoli tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Pasar monopoli dapat mempengaruhi penentuan harga. Pasar monopoli melakukan promosi iklan kurang diperlukan. Faktor penyebab terbentuknya monopoli: yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Yang kedua, dapat menikmati skala ekonomi. Yang ketiga, kekuasaan monopoli diperoleh melalui peraturan pemerintah. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli: sifat umum dari permintaan suatu barang yaitu makin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah yang diminta. Permintaan ke atas pasar monopoli tidak menyimpang dari sifat umum ini. Berarti suatu monopoli akan memperoleh harga penjualan yang tinggi apabila produksinya sedikit, dan harga penjualan semakin rendah apabila produksinya semakin meningkat. Bab 13. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen saja. Jika hanya dua perusahaan disebut dengan duopoli. Barang yang dijual pasar oligopoli adalah barang standar dan juga barang berbeda corak. Barang standar adalah banyaknya dijumpai pada industri oligopoli yang menghasilkan bahan mentah, misalnya aluminium, dan bahan baku seperti semen dan juga bahan bangunan. Barang berbeda corak adalah pada umumnya dijumpai pada industri yang menghasilkan barang akhir seperti rokok, sampo, dan sabun. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda corak. Kemampuan menentukan harga ada kalanya kuat, ada kalanya juga lemah. Pada umumnya memerlukan promosi atau iklan. Kemampuan menentukan harga: 1. Lemah. Jika para oligopolis tidak bekerja sama dan jika seorang oligopolis menurunkan harga, maka penjualannya meningkat tetapi segera dibalas oleh pesaingnya. 2. Kuat. Jika para oligopolis bekerja sama sehingga harga dapat distabilkan pada harga yang mereka kehendaki. Pasar oligopoli membutuhkan media promosi atau iklan, terutama untuk perusahaan yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Menarik pembeli baru dan mempertahankan konsumen lama. Produsen yang menghasilkan produk standar anggaran iklannya lebih kecil daripada produsen yang menghasilkan produk yang berbeda corak. Bab 14. Pasar persaingan monopolistik.
Pasar persaingan monopolistik adalah pasar dengan banyaknya para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk tertentu. Ciri-ciri pasar monopolistik adalah terdapat banyak penjual, produk tidak homogen atau berbeda coraknya. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga, produsen dapat dikeluar masuk pasar, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Kelebihan pasar monopolistik adalah banyaknya produsen di pasar akan memberikan keuntungan untuk konsumen dalam memilih produk yang terbaik untuknya. Adanya kebebasan keluar masuk bagi para produsen sehingga akan mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam memproduksi barangnya. Kekurangan pasar monopolistik, diperlukan modal yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam pasar monopolistik karena para pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang sangat tinggi. Pasar ini akan mendorong berbagai produsen untuk selalu melakukan inovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh setiap konsumen.